Fatwa amanah dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedungla Al-Munawwarah, kepangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wal ahla wal awlada wal amila bil waqitiyati bi fadlihi ya rahmatan min alamina wa tamam wal khairu minka wa najahu wassalam ya ayyuha wassalamu alaika rabbi wanzur ilayya sayyidi binadrah bismillahi mahaddatin ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ighfir yasir ibna wahdina Qurrib ba'alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Yang terhormat Bapak dari Dinas Koperasi, yang terhormat para pramu perjuangan Wahidiyah, yang terhormat para tamu undangan dan segenap panitia pelaksana yang mendapat fadl dari Allah SWT. Semua peserta Expo yang kami hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan Expo Wahidiyah yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan Expo ini betul-betul diridhoi Allah serta mendapat syafaat Rasulullah SAW, sehingga diberi kemanfaatan yang sebesarnya fid dunya wa akhirat. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqab min awalihim ila akhirihim. Maksudnya beliau dari zaman wa awani wasairi ababillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa ata alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa matana bi amtatihim kama yalqubika wa bi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, para tamu undangan dan peserta Expo,
Malam hari ini kita menyelenggarakan Expo Koperasi Media yang kesekian kalinya. Kita harapkan dengan Expo ini akan menambah semangat daripada semua koperasi media dan pengamal di dalam membangun ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan kepada pengamal media khususnya dan umumnya masyarakat yang terlibat dengan semua aktivitas ekonomi kita. Alhamdulillah, Expo dari tahun ke tahun kita terus meningkat, makin sempurna, baik itu dalam artian penyelenggaraannya maupun pengelolaannya. Yang kita harapkan pula makin meningkat hasil yang secara ekonomi mampu mengangkat, memberikan suatu peningkatan pada semua yang terlibat, umumnya kepada para pengamal media. Kepada kita harapkan nanti itu menjadi satu sarana untuk membangun ekonomi pengamal, di mana pengamal ini masih sangat rendah taraf ekonominya, sehingga yang cocok atas sistem ekonomi koperasi. Tapi bukan berarti bahwa koperasi itu hanya bisa dipakai untuk ekonomi rendah. Terbukti di negara-negara yang maju, saya di Swedia, itu yang bergerak, yang menggerakkan ekonomi negara justru di koperasi, bukan di perseroan terbatas. Kalau di Indonesia masih didominasi oleh perseroan terbatas yang disingkat PT, CV, Firma. Tapi ada satu negara yang mengembangkan dengan koperasi, sehingga koperasi tidak sekedar pada ekonomi rendah, tapi sudah pada tingkat ekonomi besar. Bisa membuat satu perusahaan-perusahaan, pabrikan itu bukan PT tapi koperasi. Mungkin di Indonesia nanti, kalau nanti bisa dikembangkan di negara kita, dan khususnya kita pengamal, kita harapkan karena koperasi ini mengembangkan ekonomi secara lebih luas lagi, bukan hanya disimpan pinjam sekedar memenuhi kebutuhan yang sifatnya itu instan, tapi juga membangun ekonomi yang besar seperti usaha pabrikan. Kita harapkan ekonomi koperasi bergulir dari sekedar memberi pertolongan instan keuangan, bisa bergerak di sektor usaha, di sembako, bahkan di industri yang kuat. Ini nanti akan kita bangun. Sebagai dengan sudah saya sampaikan di pusat, saya akan mengembangkan orang yang Eden sendiri ini baru meluncing penanaman orang di Wonogiri besar-besaran. Kita pun saya menganjurkan dan mereka nanti akan menampung, kemudian kita proses menjadi tepung bola. Kemudian kita mempelajari mesin bolang itu yang paling murah produksi dari Tiongkok. Kemudian kami juga berusaha bagaimana proses mengimpor mesin-mesin bolang ini. Kemudian juga kita akan mengekspor mesin pengolahan susu, di mana kita punya susu sapi akan kita olah model UHT, ultra high temperature. Ini juga diimpor dari Tiongkok. Ketika saya ke Hong Kong kemarin,
sama rombongan. Saya sempat survei dan berbicara dengan atas perdagangan Departemen Perdagangan Indonesia yang di KJRI, bukan KJRI, KJRI Hong Kong. Karena Muslim kuat juga, dia juga akan siap. Lalu kalau Wahidiyah bergerak di import ekspor. Kemudian saya pelajari juga, ya, nanti kebetulan kita bergerak di sarang burung walet, kita melihat di sana peluang banyak, sehingga nanti kita akan juga mengekspor sarang burung. Kemudian ke Malaysia, ketika saya di Sabah, Malaysia, menemui mufti gubernur di pemerintah Sabah. Kemudian dia juga bergerak di bidang walet. Indonesia yang ada di negara itu juga ada atas dagang pemerintah di sana yang tugasnya memediasi, membimbing, membantu kepada para importir dan eksportir untuk bisa berkomunikasi dengan para importir dan eksportir dari negara-negara itu. Nah, kita nanti juga sama, kita membentuk, kita nanti ada pramu bidang perdagangan. Kalau sekarang masih ada pramu BUMB, Badan Usaha Milik Wahidiyah, yang sifatnya pusat, nanti ada Badan Usaha Milik Wahidiyah, sifatnya daerah, BUMD. Nah, kita nanti ada pramu lagi, pramu perdagangan. Sebelum pemerintah ada Menteri Perdagangan, kita nanti membentuk satu Departemen Perdagangan Wahidiyah yang akan memiliki atas-atas dagang di seluruh negara-negara yang kita telah membentuk KPWN di negara. Yang tugasnya nanti atas ini membantu ya pada para pengamal lalu import kita untuk mencari pasar di luar. Ya, di negara-negara itu komoditas apa yang diperlukan di negara-negara itu, sedangkan pengamal nanti memiliki atau industri apa nanti kita macam kalau kita lihat di Saudi ini banyak busana muslim atau muslimah ini tidak ada merek dari Tulungagung, tidak ada. Padahal ini adalah sebetulnya ya produk-produk Tulungagung juga ini. Tapi ini di treat mereknya adalah importer itu. Kita banyak juga pengajar yang bergerak di bidang industri, baik itu busana muslim, bed cover, kaum mebel atau yang lain-lain, yang umumnya mereka kesulitan mengekspor. Itulah nanti Wahidiyah ini tugasnya ya seluruh pemerintah membantu mereka mengekspor, mengkomunikasikan, mengkonekkan dengan eksportir dari negara-negara lain. Dan ini setelah saya di Hong Kong, teori kemungkinannya saya syaki, kita ini juga memakai tenaga TKW pengamal yang sudah tidak sebagai PKW, ini dia kerja sebagai pekerja di agen-agen. Nikat karena kemudian setelah dia di TKW, dia kuliah. Setelah kuliah dia punya pendidikan strata 1 yang memungkinkan dia nanti bisa bekerja pada perusahaan-perusahaan di pemerintah atau di swasta di Hong Kong, sehingga dia meningkat dari sekitar TKW menjadi satu tenaga skill. TKW itu hanya tenaga kasar, ya. Ini nanti menjadi skill dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki, maka taraf hidup daripada TKW itu nanti akan meningkat. Dan ini pun Hong Kong ini bisa kita model kita tiru mungkin di negara-negara lain yang dimana ada pengamal kita bantu. Itulah Wahidiyah. Maka Wahidiyah akan menjelma menjadi satu perjuangan yang sangat universal. Tidak hanya bicara tentang spiritual, seperti negara kita bangun ya, jiwanya kita bangun, badannya, sehingga menjadi bangsa yang
maju, yang layak seperti negara lain. Pengamal sama. Kita bangun nanti pengamal itu ya, menjadi satu pengamal. Ya, kuncian di pendidikan formal. Maka nanti ada lagi tenaga kerja di itu ya. Akan kita nanti kerjasama dengan pemerintah bikin BLK, Badan Latihan Kerja di seluruh daerah. Dan ini khususnya pada pengamal. Mengapa saya sedikit agak ekstrem? Karena memang dari pengamal kita bangkit, dari orang yang kecil. Seperti kita menyalurkan dana bantuan, itu hanya kepada pengamal. Maaf ini Pak Koperasi, saya sudah menyalurkan dana tahun ini 14 miliar kepada seluruh pengamal. Jadi, ya tahun ini saya target 25 sampai 30 miliar. Entah nanti mampu enggak Pak Prayogo. Nah, 3 tahun lagi bisa mencapai 40 sampai 50 miliar. Ini seluruh pengamal. Sehingga nanti pengamal mempunyai kemampuan bangkit ekonominya sejajar dengan saudara kita di luar pengamal. Sehingga nanti dapat menjadi pendorong power untuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Qiwamuddin fi akhir zaman bitananir wat tarohim." Rasul berkata, hidup dan matinya agama nanti di zaman akhir bitananir wat tarohim, tergantung dengan dinar dan dirham. Nah, kalau Indonesia rupiah. Jika satu kaum umat Islam itu kuat ekonominya, maka kehidupan agama nanti juga akan kuat. Jika umat Islam nanti hidupnya fakir, apalagi miskin, maka dia nanti akan lemah. Dan Rasul bersabda, katal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran ini sangat dekat dengan kekufuran. Karena orang fakir itu sangat mudah dipermainkan dengan materi. Karena memang berat. Orang itu istilah ekonomi negara, jika perutnya kosong sudah kacau. Tapi kalau rakyat itu perutnya tidak kosong, pasti akan kuat. Ini juga disampaikan oleh Pak Jokowi. Ketika saya bicara dengan adiknya, Pak, kita akan saya bikin perutnya tidak kosong. Betul ya? Kata Pak Jokowi sama. Kalau rakyat sudah perutnya tidak kosong, pasti dia akan bangkit. Karena itulah dia juga. Di samping kita ada spiritual, doa tentang rezeki, itu ada mujadah keuangan. Tapi juga salariah kita harus bangkit. Membangun ekonomi, kita bangun perusahaan. Bahkan PW-PW nanti punya perusahaan-perusahaan yang kalau Pemda disebut PAD, perusahaan daerah. Ya, atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga nanti daerah, kita juga ada pendapatan daerah. Berapa sih pendapatan PW daerah Kediri? Berapa sih pendapatan PW daerah Tulungagung? Nah, ini nanti keseimbangan ya antara pendapatan dan biaya ini nanti harus kita kendalikan untuk membangun satu kemakmuran bersama. Kita bangun lapangan pekerjaan. Dan alhamdulillah hari ini kami sampaikan kepada Bapak Koperasi sudah menyerap tenaga dengan buruk 3.500 tenaga kerja. Kita harapkan nanti kalau sudah 5.000, 10.000, saya akan membuat laporan resmi kepada Menteri Tenaga Kerja, bahkan ke Presiden. Karena masih berapa? 3.500 saya masih malu saya. Tapi nanti kalau sudah 5.000 sampai 10.000 ke atas tenaga kerja yang bisa diserap, saya membuat satu laporan resmi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Presiden. Itulah mungkin bantuan wajah kepada negara di dalam bangun ini. Juga di bidang kesehatan kita juga akan bangun ya klinik-klinik, bahkan rumah sakit. Nah, kemarin ketika ada corona, saya menginstruksikan seluruh pengamal di seluruh dunia untuk mujadah tentang penyakit corona ini. Itulah gambaran umum. Kembali pada koperasi, kami harapkan koperasi ini tidak sekedar ya seperti hari-hari, harus ada progres, harus kenaikan, harus menjadi satu industri yang kuat. Ya. Umumnya pengamal itu punya modal sudah. Ada yang saya dengar koperasi yang punya modal 1 miliar lebih. Bukan satu koperasi, beberapa koperasi. Entah koperasi Mojo, koperasi Kepanjen. Itu modalnya, uangnya lebih 1 miliar.
tidak cukup kuat. Nah ini perlu ada bimbingan, tidak sekedar itu bangkit ekonominya, membangun. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini beri dorongan. Jangan puas dengan hari ini. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi. Yaitu kemarin itu keberhasilan Wahidah membangun ekonomi koperasi. Saya mendapat hadiah sertifikasi dan penghargaan dari Menteri Koperasi yang pada waktu itu diserahkan di Makassar, namun saya berhalangan nggak bisa hadir, kemudian diwakili Pak Wali Kota. Penerimaan penghargaan pada Wahidah di Wali Kota, kemudian diserahkan ke Gedung. Nah, maaf sekarang saya minta pada koperasi, mari sepulang ini nanti ada progres, ada peningkatan langkah-langkah yang diambil untuk memajukan koperasi. Yang saya lihat mestinya banyak di bidang ya simpan pinjam, teman gerak di bidang usaha, sembako, usaha apa saja sebenarnya kultur daerah masing-masing. Dan alhamdulillah koperasi Wahidah ini yang sudah lama aja dulu dilaporkan 900. Tentunya sekarang ini sudah lebih 900. Belum ada laporan apakah sudah bisa mencapai 1000 koperasi. Nah, banyak terus ada laporan terus berkembang beri koperasi. Nanti koperasinya ada berapa? Mencapai 1000, jadi 2000 koperasi. Sehingga nanti kita melihat pertahanan ekonomi yang terendah ada dari koperasi di seluruh tanah air kita. Inilah sekedar wacana ya yang akan mengilhami satu rencana kerja kita sehingga di Wahidah akan bangkit. Pengalaman kita umumnya orang tidak punya, maka kita bangun dari bawah. Dan alhamdulillah di Wahidah ini oleh Allah dengan bersama-sama kita diberi rezeki oleh Allah. Kalau untuk usaha ya walaupun kecil kita sudah tidak kesulitan. Yang kesulitan kita adalah para tenaga kerja, sumber daya manusia yang harus ditingkatkan. Ya, mulai kita harus ada kerjasama dengan BLK pemerintah sehingga nanti muncul perusahaan-perusahaan di Pengalaman Wahidah. Saat itu nanti kita bergerak di taraf internasional. Begitu pula di perguruan tinggi saya minta bukan hanya mesin fabrikan tapi saya ingin mesin otomotif. Yang kemarin saya sudah ketemu dosen S2 saya sanggup membangun otomotif. Kita nanti ikut pada era kemajuan teknologi mesin. Era itu kita sudah ikut bicara. Tapi tentunya jangan lupa tugas pokok kita mengajak umat masyarakat kembali kepada Allah SWT. Banyak orang ketika dia miskin dia taat kepada Allah. Tapi ketika dia kaya dia lupa kepada Allah. Hingga Allah memberikan peringatan, diambil kembali apa yang bukan Allah itu. Bahkan tidak sedikit, ya satu bangsa yang akhirnya dihancurkan Allah karena tidak bisa mensyukuri. Inilah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih saya minta maaf. Dan mari yang terakhir kita mujadah, mudah-mudahan dengan expo ini ya, kita nanti akan bangkit lebih maju lagi, lebih maju lagi. Mari yang kita mujadah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi ya qiyudati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi ya qiyudati Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi ya qiyudati Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa
وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما وعده نسألك اللهم أن تغرقنا بلجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق عليك نور الخلق هاديا وأسره وروحه وقل ظلمت أبدا وربني وليس لي وإن درت كل شخص يا شافع عليك نور الخلق هاديا وأسره وقل ظلمت وليس لي سيدي وإن ترد كل شخص يا شافع خلق الصلاة عليك نور الخلق وأسره وروحه وقد ظلمت وليس لي وإن ترد كل شخص يا سيدي يا رسول يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا أيها الرسول عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة يا أيها الرسول عليك ربي وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة يا أيها الرسول عليك رب وانظر إلي سيدي بنظرة موسلة يا شافع الخلق صلاة عليك ذلة خذ بيدي يا شافع الخلق صلاة عليك ذلة خذ بيدي يا شافع الخلق صلاته لله خذ بيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول يا سيدي يا سيدي يا ربنا اللهم صل على محمد والآل واجعل لنا ما مسلم بالواحد يا ربنا قرب ألف يا ربنا اللهم صل
على محمد والآل واجعل الواحدية لرب يا ربنا اغفر لنا قرب أمرك يا ربنا اللهم صل على محمد والآل واجعل لنا الواحدية لرب يا ربنا اغفر قرب أمرك اللهم بارك فيما خلق وفي هذه المجادلة اللهم بارك وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلق وفي هذه المجادلة اللهم بارك وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلق وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه المجادلة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدايا وفي هذه المجادلة استغفر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات فوز هذا الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات فوز هذا الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفوز هذا الزمان وأوله وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين دعنا هذا واجعل في تأثير بليغ بلغ جميع العالمين دعنا هذا واجعل في تأثير بليغ بلغ جميع العالمين دعنا هذا واجعل في تأثير بليغ وإنك على كل شيء وإنك على كل شيء قدير بالإجابة فإنك على كل شيء قدير فافروا إلى الله فافروا 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 إلى الله وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان وقل جاء الحق إن الباطل كان زهوقا الباطل. Mari kita yakin firman telah diijabai Allah SWT. Dan jangan lupa walaupun sama berekspo dalam hati kecil tansah billah tansah hatinya ingat zikir kepada Allah wa Rasulullah SAW, tansah membaca sholawat karena hubungan dengan berdatangan supaya membaca sholawat
soal keuangan bifatikal azim sama khatimi ya rabbana sholli alaihi salimi wal ali warzuqna katsiran musri'a antas sari'u wal mujibu anda. Terus dipotong dalam hati sehingga nanti ini diberi barokah. Yang masih ada yang lupa, nanti saya minta kepada semua pihak, saya kemarin memanggil rektorat dan ya, rektor bersama burak-burak dengan fakultas ya, ekonomi dengan prodinya untuk ada panitia sensus ekonomi selama kubur. Nanti kami minta baik koperasi, warung-warung semua yang terlibat dari perputaran ekonomi ini akan kita sensus sehingga perputaran ekonomi kubro itu berapa ratus juta. Nah, kontribusi kubro dalam ya membangun ekonomi di Kediri khususnya buat kali ini nanti akan kita sensus di warung-warung semua, di hotel-hotel, di penginapan-penginapan, bahkan nanti di pasar-pasar. Adakah ada peningkatan ya aktivitas atau gerak ekonomi di dalam kubro selama kubro, sehingga dalam kubro itu ada perputaran berapa kontribusi kita di dalam ya meningkatkan ekonomi di Kediri berapa. Nah, insya Allah ada sensus ekonomi, bahkan tak petakan nanti bisa sharing, dapat petunjuk kepada ya, kabak ekonomi di Pemda. Inilah langkah-langkah yang kita ambil, terus ada progres. Mudah-mudahan ini diridhoi Allah. Dan dengan malam hari ini kami, karena ini pembukaan, saya nyatakan bahwa Expo kita buka. Al-Fatihah. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'at tarbiyah amin ghausal zaman an-nadrul barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti acara ke-6 Inspeksi Expo Wahidiyah tahun 2020 oleh Hadratul Mukarram Kanjeng Ramo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an beserta tamu undangan. Kepangkuan beliau kami haturkan. Al-Fatihah. Ya Syafi'i salam alaika
pakai Carmila pengalaman. Oh, Kuat. Oh iya nanti mojo. Ya nanti boleh. Aceh. Uduk nasi uduk, oh Betawi punya itu. Nanti kelihatan. Korang, ini korang. Blimbing, blimbing. Kakak. Sumatera nggak ada? Sumatera ada? Paling jauh Jakarta. NTB. Sumatera ada kan Expo di Sumatera. Yang saya mana dia